Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bro Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833. Oke, masih kembali ke modul Netakat pada mata kuliah Cyber Security atau mata kuliah cyber ya. Nah, di sini masih modul Netakat itu tentang ethical hacker, yang dimana masih membahas materi tentang cyber, kemudian ya yang berbau hack yang memang mengacu kepada ilmu-ilmu cyber atau hacker gitu ya. Nah, di sini lanjut untuk lab yang akan kita bahas yaitu lab 33.6 yaitu tentang vulnerability scanning white sekaligus. Jadi kita di sini fokus kita nanti akan menggunakan virtual machine pada Kali Linux itu ya. Sini sudah lengkap ya. Sembari kita menunggu, ini kita close terlebih dahulu agar tidak berat. Kemudian ini juga kita close. Ya, kemudian virtual mesinnya kita start terlebih dahulu ya. Oke, oke di sini. Oke, sembari menunggu starting pada VM ke Linux-nya, saya di sini sebelum sudah membuat laprak ya laporan praktikumnya pada mata kuliah ini, pada materi pada lab ini. Yang dimana yaitu lab 33.6 yaitu vulnerability scanning with Kalitus. Jadi pada materi ini Jadi pada materi praktikum sebelumnya kita sudah menggunakan NMAP untuk melakukan numerasi terhadap sebuah host komputer yang menimbulkan lalu lintas tidak biasa di dalam jaringan. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita akan melanjutkan eksplorasi ini dengan memanfaatkan NMAP dan GVN untuk melakukan pemindaian lebih dalam. Jadi tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi potensi kerentanan yang terdapat pada sistem target sehingga dapat dipahami risiko keamanan yang akan timbul. Jadi tujuan pada lab ini kita akan mempelajari dan eksplorasi alat pemindaian kerentanan jaringan yang umum digunakan. Jadi alat tersebut atau alat ini ya akan digunakan untuk melakukan pemindaian kerentanan pada sebuah host atau target. Nah, jadi jadi di sini ada dua pendekatan utama ya yang akan kita gunakan yaitu yang pertama melakukan pemindaian jaringan dengan NMAP serta melakukan vulnerability scan menggunakan Gearbone Vulnerability Management atau GVM. Nah, jadi di sini kita membahas dua tujuan utama yaitu eh, GVM dan NMAP gitu ya. Sumber daya yang dibutuhkan kita pada lab ini kita menggunakan virtual machine ya telah kita install atau virtual machine Linux ethical hacker kemudian mengakses internet. Nah, jadi itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu login ya. Kita di sini masukkan username dan password. Sini kali. Oke, sudah login ya. Sudah login. Sini kita Oke, langsung ke step pertama. Tahap pertama, run AMDP scan on target. Nah, jadi kita start virtual machine-nya, kita login, sudah ya. Kemudian setelah itu, langkah pertama jalankan login sudah dalam virtual machine kali Linux. Kemudian setelah berhasil masuk, masuk ke terminal, kemudian kita gunakan perintah ping untuk mengecek apakah komputer dengan alamat IP 106623 atau nama host VPN dapat dijangkau melalui jaringan. Coba ya, kita coba menggunakan terminal dengan IP 106623. Ya, gitu ya. Kita ping minc 5 10.6 6.6.23. Nah, sorry, ping. Oh, kebanyakan ya, sorry. Di sini berhasil ya. Jadi kan tadi sebelumnya deskripsinya, apakah
host apakah IP dengan apakah kita ketika kita mengeping dengan menggunakan IP ini apakah berhasil untuk melacak apakah sumber dengan IP ini atau nama host ini dapat dijangkau oleh jaringan. Jadi jawabannya bisa ya. Bisa kita ping dan bisa kita jangkau dengan jaringan. Kemudian step kedua mengidentifikasi open port service. Tahu di sini ya step kedua. Jadi pada step kedua ini kita meninjau hasil dari pemindaian NMAP pada host dengan alamat IP yang telah kita ping tadi, kemudian melakukan ping scan terhadap host target menggunakan perintah NMAP. Oke, langsung saja ya masuk ke perintahnya. Di sini dengan perintah NMAP -s-v dengan alamat IP yang telah kita ping tadi ya. Langsung saja nm nmap -sv 10.6.6.23 starting ya. Jadi sudah starting. Nah, di sini hasilnya ya, di sini starting, di sini ada outputnya, di mana pada output ini sudah diidentifikasi sistem operasi yang berjalan pada komputer target dengan menggunakan perintah NIP. Oh, di sini sudah ada outputnya. Kemudian kita masukkan perintah yang dimana fungsinya untuk mengidentifikasi sistem operasi yang berjalan pada komputer target dengan nmap-o gitu ya. Nah, di sini kita masuk kali ke sudo dulu ya. Ini root ya. Kemudian sorry, nmap -o 10.6.6.23. Nah, di sini sudah diidentifikasi sistem operasi yang berjalan pada komputer target dengan menggunakan perintah. Nah, di sini ya sudah targetnya non host dan nmap dan non IP address. Step ketiga, jadi pada step ketiga ini kita cek ya apakah operasi sistem target komputer running. Jawabannya Linux. Nah, di sini running ya. Kemudian masuk step ketiga, di mana step ketiga ini kita menggunakan perintah nmap -script. Jadi kita akan memasukkan script dengan menjalankan script fullers, yang di mana sintek perintahnya adalah argumen script min cvss yang digunakan untuk membatasi output hanya pada CVE CVE yang memiliki skor CVSS lebih tinggi daripada nilai yang ditentukan dalam argumen. Jadi dalam praktikum ini kerentanan yang akan dilaporkan adalah yang memiliki skor CVE yang sama dengan atau lebih tinggi dari 4. Oke. Ya. Sini langsung saja kita menggunakan perintahnya nmap -sv, kemudian script fullers, script yang kita gunakan, kemudian script arg min cvss sama dengan 4. Nah, di sini jika lebih dari 4 tadi ya, apakah skor CVE sama dengan atau lebih tinggi dari 4. Nah, di sini kita menginputkan angka 4 dan IP yang telah kita tadi. Oke. Kita clear terlebih dahulu. Nah, karena sini banyak scriptnya, kita langsung copy saja ya, biar tidak lama. Kita enter dulu. Oke. Setelah isi proses starting dan nanti diharapkan outputnya seperti ini ya. Gitu. Isi proses starting. Jadi nanti, nah sini sudah keluar outputnya. Hasil output dari perintah ini seharusnya terlihat mirip dengan contoh yang ditampilkan pada modul. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat ya. Di sini MAC address saya sudah terdetek, kemudian info saya juga sudah ada ya. Oke, langsung kita clear terlebih dahulu. Jadi outputnya sesuai ya pada proses
lab ya, di sini sudah sesuai tadi itu. Kemudian di sini bisa presiden kita show saja open SSH, oke, show saja. Kemudian yang berikutnya, jadi perintah ini akan memeriksa jadi sorry ya, .vm masuk ke part kedua yang dimana use GPM to scan for vulnerabilitas. Nah, jadi sebelum memulai proses pemindaian, sangat penting untuk memastikan nih bahwa GVM atau General Greenbound Vulnerability Management telah terpasang dengan benar dan bahwa file yang digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan sudah dalam kondisi terbaru atau up to date atau update gitu ya. Jadi cara kita memverifikasi pengaturan layanan GVM dengan menggunakan perintah ini ya. Di sini kita menggunakan perintah untuk apakah atau memverifikasi nih pengaturan layanan GVM. Jadi kita langsung saja masuk sudo GVM check karena kita sudah masuk menu root. Langsung saja kita ke GVM check setup. Oke, kita paste. Nah, di sini dengan versionnya 2273, Open VSS Scanner dengan versi 2273, kemudian Node Scanner dengan versi 22.50 sudah lengkap ya. Sesuai dengan deskripsi tadi, bahwasanya eh, perintah yang telah kita masukkan tadi itu akan memeriksa apakah proses instalasi dan konfigurasi telah selesai dengan benar serta memastikan file yang diperlukan tersedia. Nah, ini kita cek. Kemudian lanjut ya. Hmm, CVM check stop. Nah, sekarang kemudian kita stop ya. Oh, tadi jangan dikontrol C tadi itu. Nah, GVM sudah kita stopkan. Kemudian sudah ya. Jadi agar kita dapat dari sih proses dari kita stop GVM ini yang dimana agar fungsinya agar kita dapat mengamati output saat layanan tersebut dijalankan kembali. Oke, jadi ada fungsinya ya. Kemudian lanjut. Oke, step kedua yaitu open the GVM Scanner GUI. Nah, kita di sini menampilkan tampilan GUI berupa website ya, yang dimana kita mulai memindai GVM dengan menggunakan perintah sudo GVM start dan kita juga dapat mengakses script GVM start melalui menu application pada desktop kali Linux. Oke, GVM start. Kemudian perlu diperhatikan. Nah, di sini ada catatan ya bahwa ada kemungkinan GVM sudah berjalan sebagai hasil dari proses cek setup sebelumnya. Oke, langsung saja ke perintahnya. GVM start terlebih dahulu. GVM start sesuai ya outputnya. Kemudian hmm, maksudnya ya. Kemudian step berikutnya HTTPS. Dulu kita cek sini ya. Kita cari. HTTPS 227. Step name apa ini? Kita copy, lempar ke Om GPT dulu ya. Ini kenapa ini? Eh,
buka baru aja lah ya. Pas itu kita update dulu kali. Kita install terlebih dahulu. Kemudian setup setting. Oh iya, ini udah install tadi ya. Makanya outputnya tidak sesuai ya. Sorry, sorry. Kemudian proses instalasi. Si proses download ya. Jadi nanti ada output nih, output ketika kita start nanti ada outputnya. Di sini kan outputnya running harusnya nanti. Dan tadi outputnya belum ini ya, belum sesuai. Makanya kita lakukan config ulang gitu ya. Harusnya nanti outputnya seperti ini nih. Aktivitas running gitu. Sehingga kita dapat mengakses di browser tadi itu dengan IP ini bisa gitu ya. Oke, kita tambahkan saja. Version download. Nah, coba ulang running ya. Pasti kali. Nah, saya jadi kita masuk ke webnya. Terus dahulu. Belum ya, belum running ya. Running kawan-kawan. Lagi proses ya, proses instan. Nah ini ya, start tadi dan hasilnya sudah running ya, aktif running. Coba kita akses di TPS 9 ini. Kita copy, masuk. Oh ya, sorry. Oh, ada tanda kurung nih kawan. Ini kan, sudah running ya. Keren. Oh, sudah running sih ya. Wah, running. Jadi outputnya sudah sesuai ya. Tapi dia tidak mau masuk nih ke menu UI-nya. Jadi kita bisa masuk dan di sini kita masukkan username admin. Sudah bisa seharusnya. Fine. Harusnya bisa nih. Oke, sorry ya. Oke, warning berpotensi kurang secure. Jadi warning berpotensi virus ahead. Hmm, jadi dia mendetek. Oh, mana?
Tidak bisa ya. Jadi di sini ada output dan output dari browsernya. Warning potensi security risk. Nah, di sini berpotensi tidak aman ya web ini ya. Jadi kita advance dulu. Harusnya bisa nih kita advance nih. Sehingga kita nanti bisa login dan di dalam situ ada proses scan, kemudian ya berikut ya. Oke, kan ini tidak mau jadi kawan-kawan. Dan saja proses. Kenapa ya dia? Apakah solusinya gitu ya? Pertanyaan bisa GPT. Jadi di sini menolak karena masalah sertifikasi setelah BPS ini biasanya jadi karena kamu buka akun security sistemnya ada browser misalnya ada BPS. Jika saya harus klik advance di firewall kalau misalnya nggak ada save dari continue. Tapi dari advance tidak ada ini ya pilihan ya gitu. Setelah kita advance tidak ada pilihan ya. Coba kita copy ulang ya. Kita copy ulang terus ini harusnya bisa lah ini ya. Kenapa tidak bisa? TPS full kan dulu ya. Hmm. Oh ya, ya. Enggak nolak tadi ya. Bug. Tidak bisa masuk ya. Tidak bisa masuk. Nah, HTTP atau service yang port HTTP ya. Coba kita menggunakan HTTP ya. Apa ya? Rancang ulang. Menggunakan HTTP ya. Coba bisa. Sudah bisa yang perlahan ya. Saya over. Tetapi tidak bisa. Tapi sudah running ya dia. Sudah startnya sudah aktif, cuman dia tidak bisa masuk ya. Kenapa ini? Coba kita coba lagi. Tapi dia tidak dengan support. Oke, kalau ada DPS, itu langsung coba kita menggunakan lagu terus. Terus juga ya. Dan dia punya event ini some cloud save oke, izin ternyata kawan.
Oke, masuk kita ke Grand Bond. Grand Bond. Set. Dan kita di sini admin. Usernya admin ya. Ini kan usernya kali. Setting. Dan save ya. Kemudian klik the advance. Advance, coba di scroll ke bawah. Scan text. Select scan text. Scan text. Ini recording ya. Buat kawan-kawan angkatnya. Kemudian pilih text wizard. Scan textnya ada ya. Alamat yang tidak kuat ya kawan-kawan. Aduh, perangkatnya tidak kuat ya, ngelak dia. Coba kita off terlebih dahulu ya. Oh, tidak bisa apa-apa ini kawan-kawan. Oke, kita maksudnya nggak sih cari lagi ya. Nah, kita buka VM lagi. Start ulang ya. Aduh, perangkatnya tidak kuat ini kawan-kawan. Coba kita cek di PC dulu. Oh, ada kondisinya juga udah penuh ya. Aduh, nggak apa-apa. Kita coba-coba lagi ya. Ternyata kita sudah berhasil menginstal GVM tadi. Kita tinggal menjalankan perintah running dan kita akses start. Ya, mungkin biasalah hal seperti ini ya. Karena memang harus menggunakan penyimpanan yang ekstra. Makanya ini agak ngelak ya kawan-kawan. Kita close terlebih dahulu ya. Dulu. Ya, start ulang. Masuk ke kali. Passwordnya kali. Terminal. Coba di view start. Ya, kita paste. Kali. Kita tunggu proses running ya. Aktif running. Nah, kita copy saja HTTPS. Jadi kok coba kamu penyangkut lokal host tadi berhasil ya. Hmm, lagi menunggu ya. Jadi belum running lagi makanya dia oke lagi agak nunggu ya. Sorry. Baik, integration. Oh alah, ya 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 ya. Kita masuk sudo dulu ya. So kemudian masuk ulang. GPM start. Start. Start.
Berani. Langsung saja kita akses ya. Akses dengan solusi dari ChatGPT tadi menggunakan localhost. Copy saja. Copy. Z. Copy saja. Oke, localhost. Coba kita stop dulu ya. Kita stop dulu dan kita ulang. Dengan perintah gvm stop dan paste. Valid. Kita start ulang ya. Harusnya bisa sih ini. Nah, oke, Terus running ya. Coba kita masuk lagi, kita refresh saja webnya. Kalau nggak bisa, prosesnya. Nah, bisa. Nah, oke. Masuk admin dan di sini masuk admin dan masuk admin. Oke, dan save ya. Scan dan pas. Kemudian plus wizard. Oke, kemudian scan the target. IP address, hostname box. Itu sebuah sistem info scan computer form language data resemble IP address register scan sini kita scan port fax setelah itu sorry juga kita fokus aja ya form GPT minta bantuan dia karena sempat lupa tadi ya kawan-kawan. Oke, sudah dashboard masuk ke menu scan. New text. Sorry, mau saya ya. Oh, plus ya. Kita plus. Namanya. Scan.
Oh ini, oh alah, astaga. Iya, iya, iya. Oke, sorry, 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 sorry. Ya, icon bintang dengan plus segala macam teks, kemudian misalnya scan 10, name ini scan 10. Name-nya ini scan 10. Ininya scan target. Aduh, tak lagi kawan-kawan. Oke, jadi gini ya. Ketika kita masukkan scan, oke masuk ya. Masuk login. Aduhnya nggak ngelak ya. Aduh. Oke. Ini perangkatnya tidak kuat ya kawan-kawan. Ya, loading terus dan tidak kuat ya. Ini tidak bisa apa-apa ini. Tidak bisa saya gerakan sama sekali. Oke, jadi gini misalkan nanti kita akan memasukkan yang namanya new scan. New scan itu kita masukkan dengan name-nya itu eh, apa ya? Scan IP, kemudian alamatnya ini ya. Start scan. Nah, jadi hasilnya itu berupa dashboard tampilan ya, tampilan dari tag tasking ya, gitu. Karena ini perangkat saya tidak kuat, sehingga kita stop saja ya. Kita stop dengan GPM stop dan akan saya perjelas lagi di laporan praktikum nanti ya. Aduh, tidak kuat ya. Aduh, GVM stop terlebih dahulu ya. Kayaknya tidak kuat angkanya ini kawan-kawan. Dan heatsink perangkat saya juga, aduh, GVM stop. Udah stop ya. Oke, jadi mungkin sekian. Jadi kesimpulannya ya pada lab ini kita melakukan instalasi dan konfigurasi di Greenborn vulnerability dari penginstalan yang sudah berhasil dan ya sedikit demonstrasi pada web Greenborn ini agak terhambat oleh perangkat saya yang kurang memadai ya. Jadi agak ngelak. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi di bagian laporan praktikumnya. Jadi perintah GVM, kita akan mengecek dan men-setup untuk memastikan semua komponen seperti Open VS dan GVMD dan sertifikat sudah berjalan dengan benar. Kemudian permasalahan yang muncul adalah sertifikat GVM yang sudah kadaluarsa. Jadi ya, selain dari permasalahan ini ada permasalahan di perangkat ya yang kurang memadai, sorry, jadi ngelak dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika saya running ulang mungkin nanti hasilnya seperti itu dan ya mungkin saya coba-coba lagi ya dengan saya akan membersihkan file yang tidak guna dan saya running ulang dan nanti untuk penjelasan lengkapnya akan saya buat di laporan praktikum. Mungkin cukup dari saya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.